Halo teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan pembacaan buku Grit karya Angela Duckworth. Kali ini kita sudah memasuki bab ke-5, yaitu ketabahan tumbuh. Oke, langsung saja saya bacakan. Seberapa besar pengaruh gen kita terhadap ketabahan kita? Setiap kali saya berbicara tentang ketabahan, berbagai versi pertanyaan ini diajukan kepada saya. Pertanyaan asuhan alami adalah pertanyaan yang sangat mendasar. Kita memiliki perasaan intuitif bahwa beberapa hal tentang kita, seperti tinggi badan kita, ditentukan oleh gen. Sementara hal lain, seperti apakah kita bisa bicara bahasa Inggris atau Prancis, adalah hasil dari cara kita diasuh dan pengalaman kita. Anda tidak bisa berlatih untuk mendapatkan badan yang tinggi. Adalah ungkapan populer dalam latihan bola basket. Dan banyak orang yang belajar tentang ketabahan ingin tahu apakah ketabahan lebih seperti tinggi badan atau lebih seperti bahasa. Terhadap pertanyaan apakah kita memperoleh ketabahan dari DNA, ada jawaban pendek dan jawaban panjang. Jawaban pendeknya adalah sebagian. Jawaban panjangnya adalah ya, sangat rumit. Menurut saya, jawaban lebih panjanglah yang patut kita perhatikan. Ilmu pengetahuan membawa kemajuan besar dalam mencari tahu bagaimana gen, pengalaman, dan interaksinya membuat kita menjadi diri kita sendiri. Dari yang saya ketahui, kerumitan hakiki dari fakta ilmiah ini menyebabkan, sayangnya, fakta-fakta ini tidak dipahami dengan benar. Dapat saya katakan dengan penuh keyakinan bahwa setiap sifat manusia dipengaruhi oleh keduanya, yaitu gen dan pengalaman. Ambil contoh tinggi badan. Tinggi badan adalah sesuatu yang diturunkan. Perbedaan gen adalah alasan besar mengapa beberapa orang benar-benar tinggi, beberapa orang benar-benar pendek, dan beberapa orang lain mempunyai tinggi badan yang bervariasi di antaranya. Namun, benar juga bahwa rata-rata tinggi pria dan wanita telah meningkat secara dramatis hanya dalam beberapa generasi. Contohnya, catatan militer menunjukkan bahwa rata-rata pria Inggris mempunyai tinggi badan 164 cm, sekitar 150 tahun lalu. Tapi, tinggi rata-rata saat ini adalah 177 cm. Peningkatan tinggi badan bahkan lebih dramatis di negara-negara lain. Di Belanda, rata-rata pria kini mempunyai tinggi badan hampir 186 cm. Peningkatan sebesar lebih dari 15 cm selama 150 tahun terakhir. Peningkatan sebesar lebih dari 15 cm selama 150 tahun terakhir. Saya teringat peningkatan tinggi badan yang dramatis ini setiap kali bertemu dengan kolaborator saya. Setiap bertemu dengan kolaborator saya yang berasal dari Belanda. Mereka membungkuk dengan sopan, tapi tetap saja rasanya seperti berdiri di tengah hutan yang dipenuhi pepohonan tinggi. Tidak mungkin sekelompok gen dapat berubah begitu dramatisnya dalam hitungan beberapa generasi saja. Sebaliknya, faktor paling dahsyat yang meningkatkan tinggi badan adalah gizi, udara bersih, dan air, serta pengobatan modern. Sekedar tambahan, kenaikan berat badan per generasi malah lebih dramatis. Dan sekali lagi, tampaknya ini adalah akibat dari kebiasaan makan lebih banyak dan kurangnya gerak badan, bukan karena perubahan dalam DNA kita. Bahkan dalam satu generasi saja, Anda bisa melihat pengaruh lingkungan terhadap tinggi badan. Anak-anak yang diberikan banyak makanan sehat akan tumbuh lebih tinggi, sementara kekurangan gizi akan menghambat pertumbuhan mereka. Sama halnya, sifat-sifat seperti kejujuran, kemurahan hati, dan ketabahan dipengaruhi oleh gen dan juga pengalaman. Demikian pula IQ, kepedulian pada orang lain, menikmati udara terbuka, menyukai makanan manis, kemungkinan Anda menjadi perokok berat, risiko terkena kanker kulit, dan sifat apapun yang terpikir oleh Anda.
Pembawaan itu penting, begitu pula pengasuhan, bakat, dan berbagai variasi juga dipengaruhi oleh gen. Beberapa dari kita terlahir dengan gen yang memudahkan kita untuk belajar menyanyi dengan benar, memasukkan bola basket ke keranjang, atau memecahkan persamaan kuadrat. Namun, bertentangan dengan intuisi, bakat tidak sepenuhnya genetis. Pada tingkat apakah kita mengembangkan keterampilan apapun merupakan fungsi dari pengalaman. Contohnya, sosiolog dan Cambridge. Turut serta dalam lomba renang di sekolahnya. Tapi ia berhenti ketika jelas baginya bahwa ia tidak akan pernah berhasil menjadi perenang peringkat nasional. Badan saya kecil, jelasnya, dan pergelangan kaki saya tidak bisa meregang plantar fleksi. Maksud Anda, saya tidak bisa menunjukkan dengan jari kaki saya. Saya hanya bisa meregangkannya. Ini adalah keterbatasan anatomi, yang artinya pada dasarnya pada level elit, saya hanya bisa berenang dengan gaya dada. Setelah pembicaraan ini, saya melakukan penelitian kecil terhadap plantar fleksi. Latihan peregangan dapat memperbaiki rentang pergerakan Anda. Tapi, panjang tulang tertentu tidak membuat perbedaan dalam kelenturan kaki dan pergelangan kaki Anda. Tetap saja, rintangan terbesar terhadap perbaikan bukanlah anatomi, melainkan cara ia berlatih. Kalau dipikir-pikir, bila menengok ke masa lalu, saya melihat betapa buruknya pelatih saya di beberapa tempat penting. Salah satu pelatih saya di sekolah, dia melatih saya selama 4 tahun. Praktis tidak mengajarkan apapun kepada saya. Sama sekali tidak mengajarkan apa-apa. Ia mengajari saya cara melakukan putaran untuk gaya dada, tapi dengan cara yang salah. Apa yang terjadi ketika dan akhirnya berlatih dengan baik setelah ia bergaul dengan pelatih nasional dan olimpiade yang ia pelajari. Beberapa tahun kemudian, saya kembali ke kolam, berlatih kembali hingga bugar, dan berenang estafet 200 meter secepat saya berenang, seperti saat saya masih bersekolah. Sekali lagi, cerita yang sama. Tidak hanya pembawaan, tidak hanya pengasuhan, tapi keduanya. Bagaimana cara ilmuwan mengetahui dengan keyakinan penuh bahwa baik pembawaan maupun pengasuhan mempunyai peran dalam menentukan hal-hal seperti bakat dan ketabahan? Selama beberapa dekade terakhir, para peneliti meneliti anak kembar identik dan fraternal yang dibesarkan di keluarga yang sama atau berbeda. Kembar identik memiliki DNA yang sama. Sementara kembar fraternal rata-rata hanya memiliki separuh DNA yang sama. Kenyataan ini dan banyak statistik indah tidak seindah itu sebenarnya, lebih ke biasa saja saat seorang guru menjelaskannya kepada Anda. Memungkinkan para peneliti menyimpulkan dari kenyataan betapa miripnya anak kembar tumbuh dewasa, sejauh mana faktor keturunan menentukan sifat. Belum lama ini, para peneliti di London memberitahu saya bahwa mereka mencoba skala ketabahan pada lebih dari 2.000 pasang kembar remaja yang tinggal di Inggris Raya. Studi ini memperkirakan faktor keturunan dari subskala kegigihan dalam 37% dan subskala hasrat adalah 20%. Perkiraan ini setara dengan perkiraan sifat kepribadian yang lain. Dan dalam istilah yang paling sederhana, ini berarti beberapa variasi ketabahan dan populasi bias. Dan populasi bisa dihubungkan dengan faktor genetis, dan sisanya bisa dihubungkan dengan pengalaman. Saya segera menambahkan bahwa gen yang menjelaskan faktor keturunan ketabahan tidak hanya satu. Sebaliknya, banyak studi penelitian
menunjukkan bahwa hampir semua sifat manusia adalah poligenik, yang berarti sifat itu dipengaruhi oleh lebih dari satu gen, bahkan banyak gen. Tinggi badan contohnya dipengaruhi oleh setidaknya 697 gen berbeda, dan beberapa gen yang mempengaruhi tinggi badan juga memengaruhi sifat lain. Secara keseluruhan, genom manusia mengandung 25.000 gen yang berbeda, dan gen-gen ini cenderung berinteraksi satu sama lain dan dengan pengaruh lingkungan secara rumit dan belum dipahami. Singkatnya, apa yang sudah kita pelajari? Pertama, ketabahan, bakat, dan semua sifat psikologis lain yang relevan dengan kesuksesan dalam hidup dipengaruhi oleh gen dan juga pengalaman. Kedua, tidak ada gen tunggal untuk ketabahan atau sifat psikologis lainnya. Saya ingin menegaskan satu hal lagi. Perkiraan faktor keturunan menjelaskan mengapa manusia berbeda dari angka rata-rata. Tapi faktor keturunan tidak menjelaskan apa-apa tentang angka rata-ratanya sendiri. Sementara faktor keturunan tinggi badan menjelaskan sesuatu tentang variabilitas. Mengapa dalam populasi tertentu beberapa orang berbadan tinggi dan beberapa yang lain berbadan pendek. Faktor keturunan tidak menjelaskan apa-apa tentang bagaimana tinggi badan rata-rata berubah. Ini penting karena memberikan bukti bahwa lingkungan tempat kita tumbuh dewasa adalah hal yang benar-benar penting dan sangat penting. Berikut satu lagi contoh mencolok dan lebih relevan dengan ilmu kesuksesan. Efek Flynn. Istilah ini dinamai sesuai penemunya, Jim Flynn, ilmuwan sosial asal Selandia Baru. Efek Flynn merujuk pada meningkatnya skor IQ secara mencengangkan selama 1 abad terakhir. Seberapa besar peningkatannya? Pada tes IQ yang paling banyak digunakan saat ini, Wechsler Intelligence Scale of Children dan Wechsler Adult Intelligence Scale. Rata-rata peningkatannya adalah lebih dari 15 poin selama 50 tahun terakhir di lebih dari 30 negara yang telah diteliti. Dengan kata lain, bila Anda menetapkan skor orang-orang 1 abad lalu dengan norma modern, mereka akan mendapatkan skor IQ rata-rata 70. Batas bagi orang-orang dengan keterbelakangan mental. Bila Anda menetapkan skor orang-orang masa kini dengan norma yang berlaku 1 abad lalu, skor rata-ratanya 130. Skor terendah bagi program untuk orang-orang berbakat. Ketika pertama kali mendengar tentang efek Flynn, saya tidak mempercayainya. Bagaimana mungkin kita semua menjadi lebih cerdas dalam waktu begitu singkat? Saya menelepon Jim untuk mengungkapkan ketidakpercayaan saya dan keinginan saya untuk belajar lebih banyak. Dan sesuai reputasinya sebagai pelancong mancanegara, ia terbang ke Philadelphia untuk menemui saya dan berbicara tentang pekerjaannya. Pada pertemuan pertama kami, saya ingat berpikir bahwa Jim tampaknya seperti karikatur akademisi. Tinggi, agak kurus, kacamata berbingkai kawat, dan rambut keriting beruban. Flynn memulai pembicaraan dengan fakta mendasar tentang perubahan IQ, menggali skor baku dari tes IQ yang pernah diberikan selama bertahun-tahun. Ia menemukan bahwa peningkatan skor pada beberapa tes jauh lebih besar daripada pada tes lain. Ia mendekat ke papan tulis dan menggambarkan garis curam yang mengindikasikan bahwa skor tes IQ yang meningkat paling tajam adalah tes yang menilai penalaran abstrak. Contohnya, banyak anak kecil saat ini mampu menjawab pertanyaan, anjing dan kelinci. Apakah kemiripan kedua hewan ini? Anak-anak itu mungkin menjawab keduanya hidup atau bahwa keduanya adalah hewan. Dalam panduan skor,
Jawaban ini hanya menghasilkan nilai setengah. Beberapa anak memberi jawaban bahwa keduanya adalah mamalia, dan untuk jawaban ini mereka mendapat nilai penuh. Sebaliknya, anak-anak kecil seabad yang lampau mungkin memandang Anda dengan heran dan menjawab, anjing mengejar kelinci, poin yang didapat sama dengan 0. Sebagai makhluk, kita semakin mahir dalam penalaran abstrak, dengan cara menjelaskan peningkatan masif pada subtes EQ tertentu, tapi tidak pada subtes EQ yang lain. Flynn menceritakan kisah tentang bola basket dan televisi. Bola basket pada semua level kompetisi menjadi semakin kompetitif selama beberapa abad terakhir. Flynn juga bermain bola basket saat masih mahasiswa, dan ingat perubahan yang terjadi pada permainan ini dalam beberapa tahun. Apa yang terjadi? Menurut Flynn, apa yang terjadi dalam hubungannya dengan televisi. Bola basket adalah permainan yang enak ditonton di layar kecil, dan penayangannya meningkatkan popularitas permainan ini. Begitu televisi menjadi perlengkapan rumah tangga, maka banyak anak bermain bola basket, mencoba melakukan layup dengan tangan kiri, menggiring bola, melakukan lemparan kait yang anggun, dan keterampilan lain yang tampak rutin dilakukan pemain bintang. Dan dengan semakin mahirnya mereka bermain, setiap anak secara tak sengaja memperkaya lingkungan pembelajaran bagi anak yang ia hadapi dengan permainan. Karena satu hal yang membuat Anda semakin mahir bermain bola basket adalah bermain dengan anak yang sedikit lebih terampil. Flynn menamakan siklus peningkatan keterampilan ini efek pengganda sosial, dan ia menggunakan logika yang sama untuk menjelaskan perubahan dalam penalaran abstrak sesuai generasi. Selama seabad lalu, pekerjaan dan kehidupan sehari-hari kita semakin menuntut kita untuk berpikir secara analitis dan logis. Jam sekolah semakin panjang, dan di sekolah kita diminta semakin banyak menggunakan nalar daripada mengandalkan daya ingat untuk menghafal. Perbedaan lingkungan yang kecil atau perbedaan genetik bisa memicu lingkaran kebajikan. Apapun itu, terjadi pengalaman efek sosial melalui kultur karena masing-masing kita mempercaya lingkungan kita semua. Berikut grafik yang menunjukkan skala ketabahan menurut usia. Ini adalah data sampel besar orang dewasa asal Amerika. Dan Anda bisa melihat dari sumbu datar bahwa orang dewasa yang paling tabah dalam sampel ini berusia akhir 60 atau lebih tua. Yang paling tidak tabah berusia 20-an. Setelah satu penjelasan untuk data ini adalah bahwa ada semacam efek Flynn yang terbalik untuk ketabahan. Contohnya, orang dewasa berusia 70 bisa saja lebih tabah karena mereka tumbuh dewasa di masa kultural yang sangat berbeda. Mungkin masa dengan nilai-nilai dan norma yang menekankan pada hasrat dan kegigihan yang berkelanjutan melebihi apa yang terjadi belum lama ini. Dengan kata lain, bisa jadi greatest generation, generasi yang tumbuh pada masa depresi besar di Amerika Serikat. Lebih tabah daripada kaum milenial karena kekuatan kultur hari ini berbeda dengan kemarin. Penjelasan tentang mengapa ketabahan dan usia adalah sesuatu yang saling melekat pernah dikemukakan kepada saya oleh seorang rekan yang sambil melatih grafik yang sama dari balik pundak saya, menggeleng dan berkata, "Betul kan? Saya selama ini mengajar mahasiswa pasca sarjana yang sama, mata kuliah yang sama, di universitas yang sama, selama beberapa dekade. Dan saya akan berkatakan kepada Anda, saat ini mereka tidak bekerja sekeras dulu. Ayah saya yang mencurahkan seluruh hidupnya sebagai ahli kimia di DuPont, yang pensiun dengan penghargaan, mungkin akan mengatakan hal yang sama tentang wirausaha Wharton yang menghampiri saya usai kuliah yang saya berikan.
Meskipun bekerja hingga larut malam untuk usahanya saat itu, laki muda ini setengah berharap menjelaskan usaha yang sama sekali baru dalam beberapa tahun ke depan. Sebagai alternatif, mungkin saja tren usia ini tidak ada hubungannya dengan perubahan ketabahan antar generasi. Sebaliknya, apa yang mungkin ditunjukkan data ini adalah bagaimana orang menjadi dewasa seiring perjalanan waktu. Pengalaman saya sendiri dan kisah dari teladan ketabahan seperti Jeff Gentleman dan Bob Minkoff menyiratkan bahwa ketabahan memang tumbuh saat kita mencari falsafah hidup kita, belajar untuk bangkit kembali setelah mengalami penolakan dan kekecewaan, dan belajar membedakan antara cita-cita level rendah yang harus segera ditinggalkan dan cita-cita level tinggi yang menuntut keuletan. Cerita pematangannya adalah bahwa kita mengembangkan kapasitas hasrat jangka panjang dan kegigihan kita seiring pertambahan usia. Untuk membedakan kedua penjelasan yang bertolak belakang ini, kita membutuhkan jenis studi yang berbeda. Untuk mendapatkan data yang baru saja saya perlihatkan kepada Anda, saya bertanya kepada orang yang berbagi usia Saya bertanya kepada orang dari berbagai usia tentang level ketabahan mereka saat ini. Yang saya peroleh adalah potret tentang ketabahan pada orang dewasa, usia muda, dan tua. Idealnya, saya seharusnya membuntuti orang-orang ini sepanjang sisa hidup mereka, sebagaimana psikolog George Phelan membuntuti para pria Harvard. Karena skala ketabahan adalah alat ukur yang belum terlalu lama ada. Saya tidak bisa memainkan untuk Anda film selang waktu tentang ketabahan seseorang sepanjang masa hidup orang tersebut. Saya mengingatkan sebuah film, tapi yang saya miliki adalah sebuah potret. Untungnya hanya aspek lain berkaitan kepribadian sudah pernah diselidiki dalam jangka waktu panjang. Dalam banyak studi yang membuntuti orang-orang selama beberapa tahun dan dekade, trennya jelas. Sebagian besar dari kita menjadi lebih teliti, percaya diri, peduli, dan tenang menghadapi pengalaman hidup. Banyak dari perubahan ini terjadi antara usia 20 dan 40 tahun. Tapi kenyataannya tidak ada masalah dalam tentang hidup manusia ketika kepribadian berhenti berkembang. Secara kolektif, data ini menunjukkan apa yang oleh psikologi kepribadian dinamakan prinsip kematangan. Kita mulai dewasa, atau setidaknya sebagian besar dari kita tumbuh dewasa. Sampai batas tertentu, perubahan ini terprogram dan bersifat biologis. Pubertas dan menopause adalah contoh hal-hal yang mengubah kepribadian kita. Namun secara keseluruhan, perubahan kepribadian lebih merupakan fungsi dari pengalaman hidup. Bagaimana persisnya pengalaman hidup mengubah kepribadian? Satu alasan kita berubah adalah bahwa kita belajar sesuatu yang tidak kita ketahui sebelumnya. Misalnya, kita mungkin belajar dari uji coba bahwa berulang kali berganti satu ambisi karir adalah hal yang tidak memberikan kepuasan. Itu adalah apa yang terjadi kepada saya saat berusia 20-an. Setelah menjalankan kegiatan nirlaba, lalu menekuni penelitian ilmu saraf, lalu konsultasi manajemen, lalu mengajar, saya belajar bahwa menjadi pemula yang menjanjikan itu menyenangkan, tapi menjadi pakar sungguhan adalah hal yang sangat memuaskan. Saya juga belajar bahwa kerja keras selama bertahun-tahun sering disalahartikan sebagai bakat bawaan, dan bahwa hasrat itu sama pentingnya dengan kegigihan untuk keunggulan kelas dunia. Kita juga belajar sebagaimana yang dilakukan penulis novel, John Irving, bahwa untuk melakukan apapun dengan sangat baik, Anda harus berusaha keras.
untuk memahami bahwa bila kita melakukan sesuatu berulang kali, sesuatu yang bukan kemampuan alami kita akan menjadi sesuatu yang dapat kita lakukan secara alami. Dan akhirnya bahwa kapasitas untuk melakukan pekerjaan dengan begitu rajinnya tidak bisa terbentuk dalam semalam. Selain wawasan tentang kondisi manusia, apalagi yang berubah seiring pertambahan usia? Yang berubah menurut saya adalah keadaan kita. Saat usia bertambah, kita terdorong ke situasi baru. Kita mendapatkan pekerjaan pertama, kita mungkin menikah, orang tua kita semua, dan kita menjadi pengasuh mereka. Seringkali situasi baru ini mengharuskan kita untuk bertindak secara berbeda dari biasanya. Dan karena tidak ada spesies di planet ini yang memiliki kemampuan beradaptasi melebihi kita berubah, kita bangkit. Dengan kata lain, kita berubah bila kita perlu berubah. Kebutuhan adalah induk dari adaptasi. Berikut contoh kecil. Entah mengapa, putri bungsu saya, Lucy, mencapai usia 3 tahun tanpa belajar menggunakan toilet. Saya dan suami berusaha keras agar ia belajar menggunakan toilet dengan menyongkongnya, membujuknya, dan mengelabuinya untuk tidak menggunakan popok lagi. Kami membaca semua buku tentang hal-hal yang harus dilakukan dan kami mencoba melakukan semua hal itu. Atau setidaknya kami mencoba sekuat daya kami sebagai seorang yang bekerja dan memiliki tugas lain. Tapi ternyata usaha kami tidak berhasil. Kehendak Lucy terbukti lebih kuat daripada kehendak kami. Tak lama setelah ulang tahunnya yang ketiga, Lucy pindah kelas. Prasekolah dari anak balita, tempat hampir semua anak memakai popok, ke kelas anak-anak besar yang bahkan tidak memiliki meja ganti. Pada hari pertama saya mengantarnya ke kelas barunya. Matanya melotot, mengamati lingkungan barunya. Dengan agak takut, saya rasa dan kemungkinan sambil berharap ia bisa tetap di kelas lamanya tempat ia sudah merasa nyaman. Saya tidak akan pernah lupa momen ketika menjemput Lucy sore itu. Ia tersenyum bangga kepada saya dan memberitahu bahwa ia menggunakan toilet. Lalu ia memberitahu saya bahwa ia tidak akan lagi memakai popok. Dan ia benar-benar melakukannya. Latihan menggunakan toilet terjadi dalam waktu kurang dari 1 hari. Bagaimana bisa? Karena bila seorang anak antri menggunakan toilet bersama anak-anak lain, kemungkinan melihat bahwa ia diharapkan menggunakannya. Hal inilah yang persisnya akan ia lakukan. Ia belajar melakukan apa yang perlu ia lakukan. Bernino, kepala sekolah Lakesit School di Seattle, belum lama ini berbagi cerita tentang putrinya. Cerita itu mengilustrasikan prinsip kematangan. Keluarga Noe hidup di kampus, dan saat remaja, putrinya hampir setiap hari terlambat datang ke sekolah. Pada suatu musim panas, putrinya mendapat pekerjaan melipat baju di American Eagle setempat. Pada hari pertamanya, manajer toko berkata, "Sekali saja kau datang terlambat, kau akan dipecat." Ia tertegun. Tidak ada kesempatan kedua. Seumur hidupnya, orang selalu bersabar, memahami, dan memberinya kesempatan kedua. Lalu apa yang terjadi? Menakjubkan, kenang Noe. Ini perubahan perilaku yang paling cepat yang pernah ia lakukan. Tiba-tiba putrinya menyetel 2 jam peker untuk memastikan dirinya tepat waktu tiba di tempat kerja, yang tidak menolerir keterlambatan. Sebagai seorang kepala sekolah yang ditugasi membimbing anak-anak muda menuju kematangan, Noe menganggap kekuasaannya untuk melakukan hal ini terbatas. Di dunia kerja, Anda tidak peduli apakah seorang anak merasa dirinya istimewa. Yang Anda pedulikan adalah apakah Anda bisa memberikan hasil. Bila tidak bisa, Anda tidak ada gunanya bagi kami. Omelan tidak memiliki efek konsekuensi
separuhnya pun tidak. Hal utama tentang prinsip kematangan menurut saya adalah sebagai berikut. Setelah beberapa waktu, kita memetik pelajaran hidup yang tidak akan kita lupakan dan kita beradaptasi sebagai respons terhadap tuntutan keadaan kita. Akhirnya, cara baru dalam berpikir dan bertindak menjadi sebuah kebiasaan. Akan tiba hari ketika kita nyaris tidak ingat pada masa ketika kita belum dewasa. Kita sudah beradaptasi. Adaptasi tersebut bertahan lama. Dan akhirnya, identitas kita menjadi orang seperti apa kita berkembang. Kita menjadi dewasa. Data yang saya kumpulkan tentang ketabahan dan usia, bila diambil secara bersamaan, konsisten dengan dua cerita berbeda. Satu cerita mengatakan bahwa ketabahan kita berubah sebagai fungsi era kultural tempat kita tumbuh dewasa. Cerita yang lain mengatakan bahwa kita menjadi semakin tabah seiring bertambahnya usia. Keduanya bisa benar, dan saya curiga keduanya memang benar. Setidaknya sampai batas tertentu. Apapun potret ini mengungkapkan bahwa ketabahan tidak sepenuhnya tetap. Sebagaimana setiap aspek dari karakter psikologis Anda, ketabahan lebih lentur daripada perkiraan Anda. Bila ketabahan bisa tumbuh, bagaimana hal ini terjadi? Hampir setiap hari saya menerima email dan surat dari orang-orang yang berharap mereka memiliki ketabahan yang lebih besar. Mereka meratapi bahwa mereka tidak pernah bertahan lama menekuni sesuatu sampai benar-benar mahir. Mereka merasa menyanyiakan saklar mereka. Mereka sangat ingin memiliki cita-cita jangka panjang dan meraih cita-cita tersebut dengan hasrat dan kegigihan. Namun, mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Tempat yang baik untuk memulai adalah dengan memahami di mana Anda berada saat ini. Bila Anda tidak setabah yang Anda inginkan, bertanyalah kepada diri Anda sendiri. Mengapa? Jawaban yang paling jelas yang diberikan orang kurang lebih seperti ini. Saya rasa karena saya malas. Jawaban lainnya, saya hanya aneh. Atau memang sudah bawaan bahwa saya tidak mampu bertahan pada sesuatu. Semua jawaban ini menurut saya salah. Malah, bila berhenti melakukan sesuatu, kita melakukannya karena sebuah alasan. Sebenarnya, kita melakukannya karena banyak alasan berbeda. Salah satu dari 4 pemikiran ini mungkin terlintas di pikiran Anda sebelum Anda berhenti melakukan apa yang Anda lakukan. Saya bosan. Upayanya tidak memberi hasil stempel. Ini harus penting untuk saya. Saya tidak bisa melakukannya. Jadi saya menyerah. Tidak ada alasannya secara moral atau sebaliknya. Berpikir seperti itu. Sebagaimana saya berusaha diperlihatkan di bab ini. Teladan ketabahan juga suka menyerah. Namun semakin tinggi level cita-cita yang dimaksud, semakin keras kepala mereka untuk mencapainya. Yang paling penting, teladan ketabahan tidak akan berganti kompas. Bila menyangkut satu saran penting yang memandu hampir semua hal lain yang mereka lakukan. Orang-orang yang sangat tabah cenderung tidak mengucapkan pernyataan tersebut. Banyak hal yang saya pelajari tentang bagaimana ketabahan tumbuh. Saya peroleh dari hasil mewawancarai pria dan wanita yang merupakan contoh bagus dari kualitas hasrat dan kegigihan. Saya menyertakan cuplikan percakapan itu di sepanjang buku ini, agar Anda juga bisa mengamati apa yang ada dalam pikiran dan hati seorang teladan ketabahan, dan melihat apakah ada keyakinan, sikap, atau kebiasaan yang patut ditiru. Kisah tentang ketabahan ini adalah sejenis data, dan kisah ini melengkapi studi yang lebih sistematis dan kuantitatif yang saya lakukan di tempat seperti West Point,
dan National Spelling Bee. Secara bersama, penelitian ini mengungkapkan aset psikologis yang merupakan kesamaan yang dimiliki teladan ketabahan yang dewasa, yaitu 4 hal. Keempatnya menyanggah masing-masing kalimat perusak suasana. Keempatnya menyanggah masing-masing kalimat perusak suasana yang ada. Keempatnya menyanggah masing-masing kalimat perusak suasana yang ada di halaman sebelumnya. Dan keempat aset ini cenderung berkembang selama beberapa tahun dalam urutan tertentu. Yang pertama adalah minat. Hasrat bermula dari hakikat menikmati apa yang Anda lakukan. Setiap orang tabah yang saya pelajari dapat menunjukkan beberapa aspek dari pekerjaan mereka yang tidak mereka nikmati, sebagaimana mereka menikmati aspek pekerjaan mereka yang lain. Dan sebagian besar dari mereka harus menolerir sekurangnya 2 atau 3 tugas rutin yang tidak mereka nikmati sama sekali. Namun, mereka terpikat dengan keseluruhan upayanya dan menganggapnya sebagai hal yang bermakna. Dengan ketertarikan yang tak surut dan rasa ingin tahu bak anak kecil, mereka seperti berteriak, "Saya mencintai apa yang saya lakukan." Selanjutnya adalah kapasitas untuk berlatih. Satu bentuk kegigihan adalah kedisiplinan harian untuk melakukan segala sesuatu dengan lebih baik daripada kemarin. Jadi, setelah menemukan dan mengembangkan minat di bidang tertentu, Anda harus mencurahkan diri pada jenis latihan yang terfokus dan sepenuh hati. Keterampilan yang melampaui tantangan yang berujung pada penguasaan. Anda harus berfokus pada kelemahan Anda. Harus melakukannya berulang selama beberapa jam sehari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun. Untuk menjadi tabah, Anda harus melawan rasa cepat. Untuk menjadi tabah, Anda harus melawan rasa cepat berpuas diri. Apapun yang harus saya lakukan, saya ingin semakin mahir. Adalah ucapan yang sering diulang oleh semua teladan ketabahan. Apapun minat mereka, dan seunggul apapun mereka. Yang ketiga adalah tujuan. Yang mematangkan hasrat adalah keyakinan bahwa pekerjaan Anda penting. Bagi sebagian besar orang, minat tanpa tujuan hampir tidak mungkin dipertahankan sepanjang hidup. Karena itu, sangat penting bagi Anda untuk mengidentifikasi pekerjaan Anda sebagai sesuatu yang menarik secara pribadi, dan pada waktu yang sama juga terhubung secara integral dan kesejahteraan orang lain. Bagi beberapa orang, kesadaran untuk memiliki tujuan datang dengan cepat. Bagi banyak orang, motivasi untuk melayani orang lain meningkat setelah minat mereka berkembang dan setelah bertahun-tahun berlatih dengan disiplin. Apapun itu, orang-orang yang meneladani kualitas ketabahan selalu berkata kepada saya, "Pekerjaan saya penting, baik bagi saya maupun orang lain." Dan terakhir, harapan. Harapan adalah kegigihan untuk bangkit. Di buku ini, saya membahasnya setelah minat, latihan, dan tujuan. Tapi harapan tidak mendefinisikan tahap terakhir dari ketabahan. Harapan mendefinisikan sikap tahap. Harapan mendefinisikan setiap tahap, dari permulaan hingga paling akhir. Sangat penting untuk belajar terus melangkah meskipun menghadapi kesulitan, meskipun kita dilanda keraguan. Pada beberapa titik, dengan cara besar dan kecil, kita jatuh terpukul. Bila kita tidak bangkit, ketabahan kalah. Bila kita bangkit, ketabahan menang. Tanpa campur tangan dari psikolog seperti saya, Anda mungkin sudah memahami sendiri arti ketabahan. Anda mungkin sudah memiliki minat yang dalam dan tak surut. Selera untuk menghadapi tantangan secara berkala.
kesadaran tujuan yang berkembang, dan kepercayaan diri yang tinggi pada kemampuan Anda untuk terus maju tanpa bisa dipatahkan oleh kesulitan apapun. Bila demikian, skor skala ketabahan Anda mungkin mendekati 5 dari 5. Saya beri tepuk tangan untuk Anda. Bila di lain pihak, Anda tidak setabah yang Anda inginkan, ada sesuatu untuk Anda di bab berikut. Seperti kalkulus dan piano, Anda bisa mempelajari sendiri psikologi ketabahan. Tapi sedikit panduan bisa menjadi bantuan yang luar biasa. Keempat aset psikologis dari minat, latihan, tujuan, dan harapan bukanlah komoditas Anda memilikinya atau tidak. Anda bisa belajar menemukan, mengembangkan, dan memperdalam minat Anda. Anda bisa memperoleh kebiasaan disiplin. Anda bisa mengolah kesadaran akan tujuan dan makna. Dan Anda bisa mengajari diri untuk berharap. Anda bisa menumbuhkan ketabahan Anda dari dalam keluar. Bila Anda ingin tahu caranya, lanjutkan membaca. Demikian pembahasan bab 5. Dan selanjutnya kita akan memasuki bagian kedua atau bab 6, yaitu menumbuhkan ketabahan dari dalam keluar. Yang akan dimulai dari bab 6 yaitu minat. Oke. Bagian 2 tentang menumbuhkan ketabahan dan dari dalam keluar dan bab 6 minat akan saya bacakan di video berikutnya. Terima kasih teman-teman yang telah mendukung channel ini, yang telah setia mendengarkan channel ini, dan ingin terus mendengarkan kelanjutan dari buku Grit. Silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi pembaharuan video kelanjutan dari buku Grit. Oke, silakan teman-teman share jika merasa teman-teman channel ini bermanfaat dan berguna bagi banyak orang. Terima kasih, semoga bermanfaat.